Dengan silat, Anda akan menggenggam dunia. Di banyak profesi, pasti lo semua bingung. Apa sih hal general yang harus lo kuasai? Itu cuma satu, yaitu public speaking. Lo mau jadi ketua OSIS, pasti lo harus punya public speaking. Lo mau jadi ketua organisasi, baik itu di lembaga dalam kampus maupun di lembaga di luar kampus, lo pasti harus punya public speaking yang bagus. Begitupun ketika lo menjadi seorang pengusaha, seorang wirausaha, lo harus punya public speaking untuk meyakinkan klien-klien lo nanti. Begitupun ketika lo memilih menjadi seorang politisi, maka untuk meyakinkan rakyat, lo harus punya public speaking yang bagus. Dan terakhir, ketika lo menjadi seorang pemimpin, maka lo harus juga memiliki public speaking yang bagus. Karena harapan-harapan lo, cita-cita lo itu bakal tersampaikan kepada konstituen lo, kepada rakyat yang lo pimpin. Public speaking itu dibutuhkan oleh kita semua. Kalau kita mencontoh, misalnya dari luar, ada Adolf Hitler. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Adolf Hitler itu mampu mengagitasi ribuan, ratusan ribu, jutaan rakyat Jerman untuk melawan Barat. Begitu juga di Indonesia, ada namanya Bung Karno. Satu hari akan datang, entah besok, entah lusa, yang dia pasti digiling gila. Bung Karno dalam pidato-pidatonya mampu meyakinkan orang untuk berjuang bersama demi menaikkan harkat martabat Indonesia. Di era kekinian ada juga, misalnya dalam debat Capres kemarin ada Anies Baswedan. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana-sini. Yang jago berretorika, mematahkan semua apa yang disampaikan lawan bicaranya. Begitu juga Prabowo Subianto. Beliau mampu untuk mematahkan Anies Baswedan tadi. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Raja MLM dunia mempunyai public speaking bagus, Robert T. Kiyosaki. Kenapa? Karena lihat aja ribuan orang terhipnotis dengan bisnis yang dia punya. Begitu juga bos Tesla, Elon Musk. Dia mampu mempengaruhi isi dunia dengan pemikiran-pemikirannya. Contoh, dia ngomongin cryptocurrency. Dia tweet Doge, maka orang akan membeli cryptocurrency tersebut. Ya, itu yang dimiliki oleh orang-orang yang betul-betul menguasai dunia hari ini. Oleh karena itu, public speaking adalah instrumen yang paling penting dimiliki oleh anak muda kekinian agar kita bisa menggenggam dunia di 2045 Indonesia Emas. Untuk membawa kapal besar bangsa Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045 menjadi 5 besar ekonomi dunia. Masalah anak muda hari ini adalah masalah yang kita alami sama-sama. Lo semua pasti punya problem ketika lo ingin ngomong di depan publik, ketika lo ingin berbicara di depan kamera, ketika lo ingin berbicara di depan banyak orang, pasti lo gugup. Betul kan? Pasti lo merasa canggung. Pasti lo berdebar-debar hati lo. Itu problem yang kita alami, itu problem yang anak muda hari ini alami. Kenapa? Karena kita tidak merasa percaya diri. Nah, artinya dalam segmentasi semua kehidupan, kita harus menguasai public speaking yang bagus. Public speaking adalah instrumen yang sudah saya jelaskan tadi, yang paling penting kita miliki. Kenapa? Karena public speaking kita bisa meyakinkan seseorang yang tadinya tidak percaya sama kita, yang tadinya tidak yakin sama kita, yang tadinya ragu dengan kita, maka orang tersebut akan berubah sikapnya mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Tentu saja ini hal yang sangat sulit untuk dikuasai oleh anak-anak muda. Nah, gua punya solusi untuk mengatasi itu. Untuk memudahkan kalian, maka 5 trik ini, 5 tips ini gua beri nama silat. S yang pertama, sikap.
Kenapa kita harus membutuhkan sikap? Karena kalau lu semua nih ngomong di depan orang, celingak-celinguk, goyang-goyang, pasti orang akan ragu terhadap apa yang lo sampaikan. Ya lo lihatlah beberapa tokoh, ketika dia ingin meyakinkan kalian, dia akan mempunyai sikap yang sempurna. Bukan harus tegak, tetapi kalian mampu mengeluarkan inner beauty kalian di depan audiens tersebut. Kalian mampu meyakinkan audiens kalian di kelas saat kalian sedang presentasi. Kalian mampu meyakinkan seluruh anggota kalian dalam sebuah organisasi ketika kalian memiliki sikap yang sempurna. Yang kedua adalah yakin. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, maka kita harus meyakini apa yang kita sampaikan tersebut. Hindari kata-kata mungkin, hindari kata-kata saya kurang tahu. Hindari kata-kata mungkin saja. Hal-hal yang seperti itu akhirnya membuat orang yang ingin kita yakini merasa ragu terhadap apa yang kita ucapkan. Yang ketiga adalah lantang. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu, maka kita harus lantang dalam berbicara. Apa maksudnya? Lantang itu artikulasi yang keluar dari mulut kita harus jelas tersampaikan sama orang yang akan berhadapan dengan kita. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan jelas. Jangan kita berbisik-bisik, jangan juga kita mengecilkan volume suara kita, sehingga apa yang kita sampaikan, yang kita yakini, untuk merubah mereka, untuk menguasai mereka, tidak tersampaikan dengan baik. Yang keempat adalah acting. Ketika kita menyampaikan sesuatu, tampil di depan publik, tampil di depan podium, maka kita harus memaksimalkan acting kita, gestur. Jadi misalnya lo semua pada lupa nih akan teks yang lo sampaikan, akan narasi yang lo sampaikan, maka lo harus acting. Contoh kayak penyanyi, acap kali penyanyi-penyanyi itu memberikan mic-nya kepada para penonton. Bukan karena dia ingin mendengarkan penonton nyanyi, tapi kadang-kadang itu menjadi sebuah acting karena dia lupa liriknya. Karena suaranya misalnya sudah habis. Itu yang dilakukan oleh para penyanyi-penyanyi. Maka kita harus acting. Lalu yang kedua, Bung Karno ketika dia grogi dalam menyampaikan pidatonya, pasti dia melakukan gestur-gestur yang kita bisa lihat bersama. Memasukkan tangan ke dalam saku celana. Itu merupakan bagian yang bisa kita pelajari dari Bung Karno. Selain Bung Karno, kita juga bisa belajar. Contoh dari SBY. SBY ketika dia menyampaikan pidatonya, ketika dia ngobrol dengan masyarakat, dia selalu menggunakan tangannya. Itu merupakan bagian dari acting. Agar apa? Agar artikulasinya itu bisa jelas tersampaikan ke masyarakat. Begini nih kalau SBY. Atau yang lagi baru-baru ini hangat, Caimin misalnya. Dia acting menjatuhkan mic agar Gibran itu bingung menyampaikan gagasannya di depan Caimin. Itu salah satu trik dari acting. Tenang. Tenang. Terakhir adalah T. T itu apa? Tatapan. Ini yang terakhir. Kenapa jadi terakhir? Karena bukan berarti ini tidak penting. Tetapi tatapan ini adalah satu-satunya cara agar kita bisa melakukan keempat hal tadi. Kita harus menatap mata yang menjadi target kita, atau misalnya banyak orang yang akan menjadi audiens kita, maka kita harus menyapu semua audiens yang ada di hadapan kita. Contoh, Mario Teguh. Mario Teguh ketika ingin menyampaikan motivasi-motivasinya, yang dilakukan adalah menatap semua audiens. Dia bergerak ke kiri, dia bergerak ke kanan. Begitupun yang paling hangat kemarin, Gibran Raka Buming Raka. Yang lain semua pada di podium, karena Gibran memahami silat ini, maka dia maju ke depan, menatap semua audiens, sehingga meskipun kameramennya kemarin agak kesusahan melihat gerak Gibran, tetapi dia mampu menyapu semua audiens yang ada di ruangan tersebut. Artinya di 2045 kita sebagai anak-anak yang akan mewarisi Indonesia, maka kita harus menguasai kemampuan silat ini. Bukan silat yang begini, tetapi silat dalam public speaking.
Meskipun lu akhirnya menguasai pokok permasalahan, lu mengerti persoalan yang akan lu bicarakan, tapi kalau lu nggak menggunakan silat ini, yakin dan percaya, lu pasti gugup di atas panggung, di podium, berhadapan dengan orang. Kenapa gue bilang 2045 ini penting kita untuk bisa berbicara dengan banyak orang? Di 2045 kita harus menjadi bangsa yang lolos dari middle income trap. Lolos dari jebakan negara-negara kelas menengah menjadi negara maju. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau kita sebagai anak-anak muda tidak bisa menguasai satu, pasar dunia. Kita tidak bisa menguasai perpolitikan dunia. Kita tidak bisa menguasai geopolitik dunia. Kita tidak bisa berdiplomasi dengan negara-negara maju untuk memastikan posisi negara kita menjadi negara yang setara dengan mereka. Maka kemampuan ini harus kita miliki sebagai generasi muda, generasi emas. Maka dunia bisa kita genggam dengan public speaking yang baik, dengan cara bicara yang baik, dengan meyakinkan orang yang baik, dengan silat.